Oke, jadi beberapa minggu yang lalu gue sempat bikin video tentang ROG Ally Z1 yang udah turun harga jadi 6 juta. Dan videonya lumayan rame cuy. Thank you banget nih buat yang udah nonton dan suka sama videonya. Nah mungkin dari kalian ada yang penasaran, si ROG Ally Z1 ini yang harganya udah turun jadi 6 juta, kira-kira segimana sih kemampuan gamingnya? Dan yang paling penting, sebagai konsol gaming handheld, kira-kira ketahanan baterainya kayak gimana? Nah di video ini gue mau tes langsung secara real time ya kemampuan gaming dari si ROG Ally Z1 ini sekaligus ketahanan baterainya. Jadi langsung aja kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau ngehajar ROG Ally Z1 gue dengan game-game yang pada zaman dulu tuh kita suka mikir gitu. Coba aja kalau bisa dimainin sambil rebahan. Nah, karena udah ada si ROG Ally ini dan juga konsol handheld PC yang lainnya, pastinya tuh kita semua penasaran gitu kan. Kira-kira device kayak begini, itu tuh beneran bisa optimal apa enggak kalau misalnya kita pakai main sambil rebahan gitu. Nah, di video ini gue bakal ngetes si ROG Ally Z1 ini untuk main game dari yang game enteng gitu ya, bisa dibilang enteng, sampai game-game yang udah AAA. Untuk list gamenya di sini ada GTA 5, Persona 3 Reload, dan Persona 5 Royal buat kalian para pecinta Persona. Ada The Crew 2 juga yang kemarin baru aja promo jadi cuma 10.000 doang. Forza Horizon 5, Star Wars Battlefront 2, EA FC 24, dan pastinya Cyberpunk 2077. Nah, mungkin dari kalian ada yang nanya nih, kok nggak ada Wukong bang? Awalnya pun gue mau masukin si Wukong ini untuk jadi game yang gue tes juga di ROG Ally Z1 ini. Tapi begitu lihat kalau ternyata Wukong itu masih belum terlalu optimize di device-device yang udah high-end gitu ya bisa dibilang, ya realistis aja lah ya, gue jadi nggak ada harapan gitu buat dia. Jadi di video ini tuh gue memilih untuk tes game-game yang bisa dibilang berat tapi umurnya udah lumayan lama gitu ya. Jadi udah optimize secara port-port device lain gitu. Dan jadinya bisa juga akomodasi device-device yang low to mid-end kayak si ROG Ally Z1 ini. Oke, sebelum masuk ke tesnya, gue mau jabarin dulu sistem pengetesan gue di video ini. Yang pertama, semua tes game yang gue lakukan di video ini, itu gue lakukan dalam kondisi tidak ngecas ya, untuk tetap berpegang teguh ke konsep handheld konsol. Hitung-hitung sekaligus ngetes konsumsi baterainya juga. Yang kedua, di sini gue akan tes berkala dari mode-mode performance yang dipunyain sama si ROG Ally Z1 ini. Di sini ada yang mode 10 watt, 15 watt, dan juga 25 watt. Nah, sedikit penjelasan untuk settingan-settingan watt ini. Basically, kalau settingan 10 watt itu, si ROG Ally-nya bakal nge-cap APU-nya itu untuk cuma pakai daya 10 watt aja. Nah, beda sama yang 15 watt, APU-nya bakal tembusin pemakaian dayanya sampai up to 20 watt untuk berusaha ngangkat gamenya. Sama halnya dengan yang 25 watt, APU-nya bakal tembusin sampai up to 30-an watt untuk berusaha ngangkat gamenya. Nah, untuk semua tes gamenya di sini gue lakukan selama kurang lebih 15 menit di kondisi ruangan gue yang AC-nya nyala. Soalnya agak ngeri cuy, kalau misalnya gue tes yang 25 watt di ROG Ally ini, terus AC-nya nggak nyala, terus overheat gitu kan. Ngeri banget dah. Ini masalahnya ROG Ally ini gue beli sendiri cuy. Nah, tujuan gue ngadain tes ini tuh untuk ngeliat dan juga ngasih tahu ke kalian apakah game-game yang gue tes di video ini itu playable apa enggak buat si ROG Ally Z1 ini. Gue nggak bakal maksain buat dapetin grafik yang paling tinggi ataupun gambar yang paling bagus gitu ya. Pokoknya yang penting tuh FPS-nya enak buat dimainin sambil rebahan. Oke, langsung aja kita mulai dari game pertama yang harusnya jadi game paling enteng di sini ya, yaitu GTA 5. Di sini gue coba untuk main di settingan medium to high di resolusi Full HD, dan untuk config 10 watt itu ternyata udah playable banget. Bisa dapat konsisten di 30-40an FPS. Udah kayak main di PS4 cuy rasanya. Nah, begitu gue naikin pakai config 15 watt, langsung lancar jaya 60 FPS konsisten, nggak pakai nge-lag sama sekali. Bener-bener nggak nyangka sih gue kalau sekarang tuh kita udah bisa main GTA 5 secara lancar pakai konsol handheld kayak gini. Lanjut ke game kedua. Di sini gue tes game yang masih terbilang cukup enteng ya, yaitu Persona 3 Reload. Di sini gue coba tes main di settingan medium dan di config 10 watt, itu ternyata masih bisa konsisten dapat 30-an FPS cuy. Begitu gue naikin dikit ke 15 watt, itu bisa langsung konsisten dapat 50-60an FPS. Yang artinya, Persona 3 Reload ini menurut gue masih sangat playable di config 10 dan 15 watt. Jadi ya nggak perlu naik ke config 25 watt sama sekali. Lanjut ke game ketiga, masih game yang cukup enteng. Di sini gue tes main Persona 5 Royal dengan settingan medium juga. Di config 10 watt itu bisa dapat 30-40an FPS. Dan di config 15 watt itu bisa dapat 40-60an FPS cuy. Lagi-lagi masih sangat playable di config 10 dan 15 watt. Nah, sekarang kita masuk ke ranah game AAA, dan game AAA pertama yang mau gue coba itu Forza Horizon 5 di settingan low to medium. Di sini sempat gue iseng cobain 10 watt dulu dan ternyata zonk cuy. Gamenya cuma stuck di loading screen aja.
Loading doang dari tadi gue disuruh nontonin slideshow PowerPoint doang dari tadi ini. Forza Horizon tidak bisa dimainin di 10 watt. Nah, karena ini berarti untuk tes game AAA ke depannya itu gue bakalan selalu pakai minimal yang config 15 watt karena pakai 10 watt nggak jadi apa-apa, cuy. Nah, di sini untuk Forza Horizon 5 di config 15 watt itu bisa dapetin 40 sampai 50-an FPS yang menurut gue itu udah cukup playable ya untuk game racing. Dan untuk config 25 watt itu udah bisa konsisten dapet 60 FPS, cuy. Lanjut ke game AAA racing lagi yaitu The Crew 2 di settingan low to medium dan resolusi 720p. Mungkin karena mapnya The Crew 2 yang lebih gede dari Forza Horizon, jadi rasanya lebih berat untuk diangkat sama si ROG Ally. Karena di sini untuk config 15 watt cuma bisa dapat 30 sampai 40-an FPS aja. Dan untuk config 25 watt itu dapat 40 sampai 60 FPS dan kurang stabil kalau dibanding sama Forza Horizon. Tapi ya tetap playable sih menurut gua di FPS gini. Lanjut ke game AAA lain, yaitu EAFC 24 di settingan low to medium juga. Di config 15 watt, ternyata bisa dapetin 40-50-an FPS dan cukup stabil, cuy. Dan kalau dinaikin ke config 25 watt, itu bisa tembus 60-an FPS. Menurut gua asik banget sih, game bola gini tuh bisa kita mainin secara handheld dan FPS-nya cukup lancar juga. Lanjut ke game AAA tembak-tembakan, Star Wars Battlefront 2 di settingan Ultra karena dia itu otomatis nyeting ke situ dari awal. Di config 15 watt itu bisa dapat kisaran 20-30-an FPS dan di config 25 watt itu bisa dapat 30-40-an FPS. Nah, mungkin ini jadi catatan ya buat kita-kita yang mau coba untuk main game-game AAA di ROG Ally Z1 ini tapi ngikutin settingan recommended dari si gamenya karena nggak bisa selalu kayak gitu. Kayak misalnya si Star Wars Battlefront 2 tadi gitu ya, itu dari awal settingannya di Ultra, tapi ternyata FPS-nya malah nggak ngangkat. Jadi mungkin lebih baik setiap kita mau main game itu coba lihat dulu settingannya, apakah kira-kira ngangkat apa enggak nih barang kita. Nah, lanjut nih ke salah satu game AAA terberat saat ini, yaitu Cyberpunk 2077. Di sini gue coba main dengan settingan preset Steam Deck yang harusnya cocok juga ya sama ROG Ally. Dan ternyata di config 15 watt cuma bisa dapat 20-an FPS doang. Dan itu juga masih patah-patah banget. Dan di config 25 watt itu agak mendingan sih. Tapi FPS-nya juga masih stuck di 20-an FPS aja. Bedanya ya nggak terlalu patah-patah. Ini agak aneh sih. Karena harusnya config Steam Deck itu bisa cocok ya sama si ROG Ally Z1 ini. Tapi kok kayak berat banget ya ngangkatnya. Atau mungkin dari si Cyberpunk-nya itu ada settingan yang belum gua lihat atau belum gua otak-atik lagi gitu kali ya. Coba deh komen di bawah. Menurut kalian gimana? Oke, jadi itu dia untuk tes performa gaming dari si ROG Ally Z1 ini. Mostly bisa gue bilang masih sangat playable ya untuk game-game yang gua tes, walaupun kita harus kompromi sama kualitas grafiknya. Tapi jujur aja sih, dengan layar sekecil ini agak redundan gak sih kalau kita main di grafik dan resolusi paling tinggi? Karena gue pribadi sih ngerasanya cukup nyaman-nyaman aja ya main di rata-rata settingan low to medium di layar sekecil ini. Nah, untuk konsumsi baterainya, ternyata cara si ROG Ally ini konsumsi baterai itu bukan berdasarkan game yang dimainin, tapi berdasarkan config watt yang kita pakai. Karena dari hasil tes gua, itu semua game hampir rata-rata dapat hasil yang sama di masing-masing config wattnya. Dan untuk hasil tesnya, untuk config 10 watt itu 15 menit main habis baterai sekitar 11-12%. Untuk config 15 watt itu main 15 menit habis baterai sekitar 16-17%. Dan config 25 watt main 15 menit habis baterai sekitar 26-28%. Jadi dari hasil tes ini bisa gue simpulkan kalau kita mau dapetin experience gameplay handheld konsol yang paling optimal, terutama kalau pakai si ROG Ally Z1 ini yang boros baterainya naujubillah ya, usahain main itu di config 10-15 watt aja. Karena kalau kita main di config 25 watt itu ada dua resiko. Resiko pertama ya pastinya baterainya jadi boros banget ya. Dan resiko yang kedua itu rentan overheat, cuy. Pas gua tes main Cyberpunk di config 25 watt aja, suhu internal ROG Ally-nya itu bisa tembus 80 derajat lebih, cuy. Ngeri. Oke, jadi itu dia kurang lebih untuk hasil tes gaming dan juga ketahanan baterai dari si ROG Ally Z1 ini ya, versi paling murahnya dari semua ROG Ally saat ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan kira-kira kalian pengen gue coba tes main game apa lagi? Boleh coba tulis di komen di bawah. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.